Saudara, inilah kerinduan kita ya. Zaman itu orang umurnya sampai 900 tahunan. Kenapa? Karena belum ada polusi. Sebelum air bah zaman Nuh, umur manusia itu paling muda itu 600 tahun. Tapi setelah banjir besar, dunia berubah, umur manusia maksimal 120 tahun. Dan itu terjadi sampai hari ini. Secara ilmu pengetahuan ini bisa dibuktikan. Kalau saudara belajar ini akan menarik sekali. Saya ajak saudara berpikir ringkas saja. Kenapa bedanya setelah banjir besar? Zaman Nuh itu ada banjir besar. Tuhan marah dan menghukum bumi. Maka turunlah air dari langit. Bukan hujan. Dari kitab Kejadian, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi itu nggak pernah ada hujan. Di atmosfer kita ada sebuah lapisan air. Nah, lapisan air itu yang membuat bumi ini beriklim tunggal, yaitu sejuk. Utara, selatan, dan di bagian tengah bumi iklimnya sejuk. Para ahli antropolog pernah menemukan bukti-bukti itu. Saya akan usahakan cepat untuk mengajak saya berpikir sebentar akan hal ini. Nah, itu sebabnya ultraviolet matahari tidak pernah tembus ke bumi karena dijaga oleh lapisan air itu. Sampai hari ini manusia, para ahli masih bisa membuktikan masih ada sisa-sisa lapisan air itu. Nah, di Kejadian pasal 1 Tuhan memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Nah, apa itu air yang di atas? Sebuah lapisan. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, satu bukti yang mengatakan bahwa sebelum banjir itu tidak ada fermentasi di bumi ini. Maka itu waktu Nuh membuat jus anggur atau sari anggur, berbulan-bulan pun tidak akan berarak, nggak akan beralkohol. Tapi aneh, ketika banjir selesai dan bumi mulai kering dan Nuh mulai mengusahakan tanaman, dia kaget. Ketika dia mulai membuat sari anggur lagi, jus anggur, dibiarkan berapa hari, dia minum, dia mabuk. Nah, waktu mabuk itu terjadi masalah dengan anak-anaknya. Dari situ para ahli meneliti, mengapa sebelumnya nggak bisa beralkohol ramuan ini atau sari anggur. Kenapa setelah banjir itu ada alkohol? Nah, kesimpulannya ada fermentasi di bumi. Umur manusia bertambah pendek. Sebelum Nuh, Tuhan tidak pernah berfirman kepada manusia untuk mengkonsumsi protein hewani. Tidak. Tapi semuanya makan biji-bijian dan makan sayur. Tapi setelah banjir, Tuhan memberi perintah, boleh tambah protein hewani. Kenapa? Karena kekebalan tubuh kita makin turun gara-gara ultraviolet matahari itu. Secara fakta, manusia itu bukan karnivora, sebab gigi kita bukan gigi karnivora. Itu secara fakta. Begitu pula lambung kita. Lambung kita bukan diciptakan seperti binatang lain karnivora. Tidak. Tapi Tuhan izinkan setelah zaman Nuh itu. Nah, ini perbedaannya. Nah, lebih jauh lagi, ketika global warming makin merajalela di dunia, orang takut. Alkitab adalah satu-satunya buku yang menerangkan suatu hari nanti kutub utara, kutub selatan akan mencair, tinggal laut tidak ada lagi. Nah, ini suatu diskusi hebat. Hanya Alkitab satu-satunya buku yang pernah menuliskan itu. Lalu kemana kalau mencair? Sebelum tanya kemana, pertanyaan berikut. Dari mana? Di laut yang luas asin ada bongkahan air tawar. Dari mana itu? Hanya Alkitab bisa menjawab. Seluruh air yang pernah ada di atas, yang ditumpahkan Tuhan ke bumi karena manusia bertambah jahat, maka banjirlah dunia ini. Lalu air tawar itu disimpan dulu oleh Tuhan di kutub selatan dan kutub utara. Tapi suatu hari nanti Alkitab kembali menubuatkan air itu, es itu akan mencair dan air akan kembali ke udara lagi dan kembalilah dunia seperti yang diciptakan pada awalnya. Hebat sekali. Maka itu ketika kita melihat Alkitab ini bukan cuma sebagai kitab suci agama Kristen, kalau saya pakai kata itu, ternyata dia sebagai buku pengetahuan yang bisa diandalkan. Ayub dan Yesaya adalah dua orang pertama di bumi ini yang pernah menyatakan bumi ini bulat. Jauh sebelum Galileo. Ayub dan Yesaya, ada ayatnya di situ. Orang pertama, Daud adalah orang pertama dalam Mazmur 46 yang mengetahui ada gunung-gunung di dalam laut. Belum ada oseanografi, apalagi oseanologi. Tapi dalam Mazmur Daud ditunjukkan ada gunung-gunung di dalam laut. Nah, baru terbukti berapa ratus tahun yang lalu.
Nah, ini sebagai contoh saja. Kita harus tahu bagaimana kitab suci kita bukan cuma buku agama, tapi buku yang hebat. Musa adalah orang satu-satunya 3.500 tahun yang lalu. Musa adalah orang yang menyatakan daging apa yang boleh dimakan, jenis ikan apa yang tidak boleh dimakan. Ada larangan. Waktu itu belum ada dunia kedokteran sehebat sekarang. Dan tulisan Musa itu diteliti hari ini. Bagaimana orang ini bisa tahu yang daging ini tidak sehat, daging itu sehat dan sebagainya. Hebat sekali. Jadi inilah kitab suci kita. Oke, saya lanjutkan. Bagian ini penting. Ketika dunia kita makin sekuler, agama berbenturan dengan kebudayaan. Hari-hari ini kita lihat orang sibuk. Tadi pagi saya masih dengar berita. Orang sibuk, pemerintah, anggota DPR sibuk ngurus rencana undang-undang pornografi. Debat sampai nggak habis-habis. Nah, saya bisa menjawab, manusia itu tidak bisa diatur dengan peraturan. Peraturan boleh dibuat. Alkitab berkata, makin banyak peraturan dibuat, makin banyak yang melanggar. Setuju nggak kalau katakan itu? Maka itu percuma. Justru lebih baik nggak ada peraturan dalam arti undang-undang itu, maka nggak ada yang ditangkapin. Rame tadi pagi debat itu. Orang Bali, orang Papua tidak setuju dengan itu. Nah, karena kalau sampai pakai undang-undang pornografi, kami di Papua celaka. Karena masih banyak orang koteka kriminal semua itu jadi. Lalu Bali akan hancur turisnya, karena turis nggak boleh sebebas-bebasnya hanya pakai celana pendek atau celana renang di pantai. Ini kan lucu. Sama saya berkata, sepertinya anggota DPR ini kurang kerjaan aja, nggak ngurus orang-orang susah. Ini 2 hari ini Jakarta gempar. Ngikuti berita nggak? Ternyata sudah berbulan-bulan, mungkin tahun nggak ketahui. Di Jakarta itu dijual daging-daging dari sampah. Sisa-sisa hotel, restoran dikumpulkan. Dari semalam tadi pagi saya dengar berita, baru tahu juga. Dijual umum. Jadi mereka lari ke tempat pembuangan akhir, mereka ambil tulang-tulang, sisa-sisa makanan di hotel, dipotong-potong, diolah. Ngeri sekali. Kenapa itu yang gak diurus? Menyedihkan keadaan bangsa kita ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi ketika orang sibuk dengan agama, maka benturannya adalah dengan budaya. Saya ajak saudara berpikir begini. Kalau begitu, apa urusan kita dengan Tuhan sekarang ini? Orang makin sekuler, orang berkata, nggak ada Tuhan, nggak perlu Tuhan. Baik, saya setuju kalau mereka berkata gitu. Tapi saya membuktikan satu hal. Saya tanya kepada saudara, mengapa kalau semua orang, siapapun orangnya, dan itu satu hukum, menghitung budget, menghitung anggaran, nomor terakhir sebelum total atau jumlah, siapa ingat, dimasukkan satu hitungan yang tidak boleh tidak. Seteliti-telitinya orang membuat anggaran, sehebat-hebatnya uang yang dimiliki oleh lembaga itu, tapi begitu menghitung budget, nomor terakhir sebelum jumlah, bunyinya apa? Dan lain-lain. Bukan. Betul. Yang apa itu? Biaya tak terduga. Pernahkah kita berpikir, mengapa orang harus memasukkan, bagaimanapun telitinya, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kayanya lembaga atau perusahaan itu, tetapi biaya tak terduga harus masuk. Saya lanjutkan dulu. Saya paling suka mengikuti NASA. NASA itu lembaga antariksa Amerika Serikat. Kenapa? Dia, lembaga itu kalau menghitung apapun juga, itu 0,000 sekian, baru satu angka, itu tidak boleh dianggap remeh. Ngerti maksudnya? Teliti sekali. Tahun 86 mereka terpukul karena pesawat ruang angkasa mereka meledak, baru diluncurkan berapa detik, dan 7 orang hebatnya mati. Berduka. Sudah begitu teliti mereka menghitung, tetap ada kekurangannya. Maka itu NASA itu paling teliti. Nah, mereka menghitung apapun juga pasti memasukkan satu hal yang disebut faktor X. Pernah tahu hal itu? Nah, saya ingin tanya kepada saudara semuanya, mengapa harus ada biaya tak terduga dan faktor X? Itu menunjukkan apa? Siapa jawab cepat?
Ayo berpikir, menunjukkan apa? Biaya tak terduga atau faktor X? Menunjukkan apa? Keterbatasan manusia. Betul.